Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan hukum-hukum yang ada di surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Tapi sebelum itu saya akan membacakan ayat yang terlebih dahulu dari ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Di hukum pertama di ayat 9 itu ada di kata qalu. Qalu ini ada dua hukum mad tabi'i. Yang pertama ada fathah di kata qa, ada fathah bertemu dengan alif. Dan yang kedua itu ada dhamma bertemu dengan waw. Lanjut itu ada bala. Bala juga hukumnya mad tabi'i ketika karena ada fathah bertemu dengan alif. Mad tabi'i ini dibaca panjang 2 harokat. Lanjut itu ada ja'a. Ja ini hukumnya mad wajib mutasil. Kenapa? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Dan di kata na-nya ini hukumnya mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat karena fathah bertemu dengan alif. Yang selanjutnya itu ada nadhirun. Di nadhirun ini hukum aslinya itu mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat karena kasroh bertemu dengan huruf ya. Namun jika diwakafkan maka hukumnya berubah menjadi mad arid lisukun. Nadhir jika diwakafkan menjadi mad arid lisukun. Karena jika mad bertemu dengan huruf mati dengan wakaf maka dibaca panjang yaitu 2, 4 sampai 6 harokat dan hukumnya itu mad arid lisukun. Lanjut ada fakadzabna. Di fakadzabna ini di huruf na-nya ini ada hukum mad tabi'i. Ada fathah bertemu dengan alif. Panjang 2 harokat. Waqulna. Nah di waqulna ini juga sama ada mad tabi'i ketika fathah bertemu dengan alif. Di ma ini juga yang di kata selanjutnya sama juga hukumnya mad tabi'i ketika fathah bertemu dengan alif. Dan di kata selanjutnya itu ada Allahu. Di Allahunya ini hukumnya mad tabi'i juga di kata Allahnya. Karena fathah bertemu dengan alif juga. Lanjut min syai'in. Nah, di kata min syai'nya ini hukumnya adalah ikhfa. Mengapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Salah satu huruf ikhfa yaitu sya. Maka didengungkan selama 2 harokat. Dan hukum kedua ini ada hukum mad lin jika diberhentikan. Karena huruf lin ini bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Jika diberhentikan maka dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Lanjut itu ada hukum in antum. Di kata in antumnya ini ada 2 hukum. Yang pertama ada di kata ini itu ada hukumnya izhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas. Dan yang kedua itu ada antum, itu adalah hukum ikhfa hakiki. Penjelasannya sama ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Lanjut di kata illa antum illa. Nah, di sini ada nama hukumnya itu adalah izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibacanya maka hukumnya izhar syafawi. Dan di kata illa ini ada mad tabi'i juga, fathah bertemu dengan alif, fi juga sama, fathah kasrah bertemu dengan ya, dolalin ya.
Di kata la-nya ini juga sama, fathah bertemu dengan huruf alif, maka dibaca mat tabi'i. Dan yang terakhir di ayat 9 itu ada di kata kabir. Hukumnya itu adalah, hukum aslinya adalah mat tabi'i, namun karena wakof, hukumnya menjadi mat arid li sukun gitu. Dan mat arid li sukun ini dipanjangkan sebanyak 24 sampai 6 harokat. Lanjut, yaitu ada di ayat 10 di kata waqalu, sama kayak tadi di ayat 9 qalu. Di hukum pertama ini ada mat tabi'i juga, yaitu ketika fathah bertemu dengan alif, dan di kata keduanya ada domah bertemu dengan waw, dibaca 2 harokat. Lanjut, di sini ada laukunna. Nah, di kunna ini ada gunnah, cuman di guna ini juga ada hukum mat tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat gitu. Terus nasma'u au na'iluma. Nah, di ma-nya ini juga sama hukumnya mat tabi'i, dibaca 2 harokat karena ketika fathah bertemu huruf alif maka hukumnya jadi mat tabi'i. Dan di kata kunnanya ini sama juga kayak tadi, ada hukum gunnah sama hukum mat tabi'i juga ketika ketika fathah bertemu dengan alif. Dan di kata selanjutnya itu ada fi ashabi. Nah, di sini ada 2 hukum. Yang pertama kita bahas dulu yang di fi ashab. Yang di fi ashabinya ini hukumnya mat jaiz munfasil. Kenapa mat jaiz munfasil? Karena ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Fi ashabis sa'ir, seperti itu. Dan di kata ashabinya ini ada hukum at-tabi'i. Di huruf h-nya ini karena fathah bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat. Dan sorry, sebentar ya. Dan di ayat terakhir surat Al-Mulk di ayat 10 itu ada as-sa'ir. Ini hukumnya hukum awalnya ini mat tabi'i, namun karena diwakafkan maka berubah menjadi hukum mat arid li sukun. Dan mat arid li sukun ini dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.